Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi summa ma ba'du. Baik. Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak ya kenikmatan ya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat. Dengan ketiga nikmat tersebut, kita alhamdulillah kita bisa berkumpul di virtual online ini ya, di YouTube live. Ya, semoga senantiasa Allah rahmati sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat atau salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi mulia ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ya mendobrak pintu-pintu kesyirikan menuju pintu ketauhidan. Baik, anakku sekalian, pada pesantren Ramadan kali ini ya, yaitu Ramadan bersama salaf, Bapak akan ya bercerita ya. Sebelum bercerita, Bapak akan menanyakan kepada kalian dulu ya. Bagaimana nih kabar kalian ya? Kaifahalukum yang di rumah? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Dan yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit kalian ya, dan bisa beraktivitas seperti semula. Ya. Semoga kalian selalu sehat-sehat dan bisa diberikan kekuatan untuk ya berpuasa ya. Siapa nih yang puasanya bolong-bolong nih ya? Ada enggak? Semoga kalian puasanya full ya. Bisa kuat sampai lebaran nanti ya. Allahumma amin ya rabbal alamin ya. Bapak pada pagi hari ini akan bercerita bercerita tentang sahabat Nabi yang sangat mulia. Siapakah itu? Dia adalah Bilal bin Rabah. Ya, mungkin kalian semua sudah tahu ya siapa itu Bilal bin Rabah. Namun, apakah kalian tahu kisah dari Bilal bin Rabah? Mari kita simak pada pertemuan pagi hari ini. Bilal bin Rabah berasal dari negeri Habasyah, ya. Sekarang Ethiopia. Ia bisa dipanggil Abu Abdullah atau digelari Muazin Ar-Rasul. Bila lahir di daerah Asarrah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia ini ciri-cirinya apa? Berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya hitam, pelipisnya tipis, dan rambutnya tebal. Ya. Ibunya Bilal bin Rabah ini adalah seorang budak ya, milik ya majikannya bernama Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Ya, Bilal menjadi budak mereka ya dari kecil sampai dewasa. Namun pada suatu waktu ya anak sekalian, ketika Bilal sedang berjalan, Bilal mendengar percakapan antara majikannya dan para teman-teman petinggi kaum Quraisy tersebut ya. Mereka berdiskusi tentang adanya seorang nabi ya, yaitu nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berencana untuk apa? Untuk memfitnah dia ya, untuk memfitnah Nabi Muhammad agar tidak ada yang mau mengikutinya. Nah, kemudian agar juga tidak masuk dalam agama Islam. Ketika Bilal mendengar percakapan antara
majikannya dengan teman-temannya, Bilal ini penasaran ya, siapa sih Nabi Muhammad itu yang dibicarakan majikannya, dan apakah agama Islam itu. Akhirnya Bilal pun mencari tahu ya tentang kebenaran tersebut. Ya, Bilal merenungi ya berhari-hari, bermalam-malam. Kemudian pada suatu waktu ya, pada suatu malam muncullah di dalam hatinya Bilal ini cahaya keimanan ya, dan bertekad untuk menemui Nabi Muhammad SAW untuk ya masuk ke agama Islam. Ya, kemudian pada keesokan harinya berangkatlah Bilal ya menuju dan menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertemulah dengan Nabi. Kemudian, wahai Nabi, saya ingin memeluk agamamu. Akhirnya Bilal bersyahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian setelah itu Bilal menjadi ya hamba Allah ya dan memeluk agama Islam. Nah, namun perjalanan ya hidup Bilal ini nggak mudah ya ketika memeluk agama Islam. Ya, Bilal ini harus mengumpet-ngumpet ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya, puasanya harus ngumpet-ngumpet ya. Namun pada suatu waktu ya Bilal ini ya kegap atau ketahuan oleh orang lain ya bahwasanya Bilal ini sedang beribadah agama Islam. Kemudian dilaporkanlah kepada majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf ya. Ketika itu majikannya kaget, apakah benar budakku telah masuk Islam? Akhirnya dipanggillah majikannya Bilalnya ke hadapan Umayyah bin Khalaf. Wahai Bilal, apakah benar kamu sudah masuk agama Islam? Ya, Bilal kaget. Kok bisa tahu ya saya sudah masuk Islam? Akhirnya ada yang melapor ya seperti itu. Kemudian marahlah majikannya. Kemudian cepat kembali kepada agama nenek moyangmu ya. Kalau tidak saya akan siksa. Akhirnya dengan keteguhan iman dari hati seorang Bilal bin Rabah, dia tidak mau ya. Akhirnya makin kesalah majikannya ya. Akhirnya Bilal disiksa ya dengan cara diikat ya tali di lehernya, kemudian ditarik-tarik ya mengelilingi kota Arab ya. Namun Bilal ketika disiksa tersebut, Bilal tetap teguh dengan keimanannya dan berkata, Ahad ya, dengan kondisi yang sangat lemas ya, karena sangat panas ya di kota Arab tersebut ya. Kemudian disiksa terus sampai berhari-hari. Kemudian pada suatu waktu Bilal dibentangkan di suatu halaman yang luas ya. Ketika itu matahari sangat panas ya. Kemudian ketika dibentangkan, Bilal ditaruhlah batu yang sangat besar ya di dadanya, ditaruh. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, wahai Bilal, apabila kamu mau berpindah agama kepada nenek moyangmu kembali, maka aku akan menghilangkan siksa-siksaan ini dan meringankan pekerjaanmu ya. Mungkin kalau orang-orang seperti kita ya yang gak punya keteguhan iman, mungkin kita akan tergoda kembali ya, karena tidak kuat dengan siksaan-siksaan ya pada zaman Nabi ya. Namun dengan keteguhan ya imannya Bilal bin Rabah, dia tetap berkata, Ahad
ya. Dia tidak mau, Bilal tidak mau untuk kembali kepada agama nenek moyangnya yang dulu, yaitu menyembah berhala Lata wal Uzza, ya, seperti itu. Kemudian ketika pada saat itu, ya, kebetulan Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang lewat, ya. Kemudian melihat kejadian tersebut, ya. Akhirnya datanglah Abu Bakar menemui Umayyah bin Khalaf. Wahai Umayyah bin Khalaf, sangat kejam siksaanmu ini terhadap budakmu. Kemudian Umayyah bin Khalaf berkata, ini adalah akibat dari perbuatan agamamu, ya. Karena budakku ini masuk Islam, maka saya berhak untuk menyiksanya, ya, agar kembali untuk memeluk agama nenek moyangnya. Kemudian Abu Bakar berkata, baik, kalau begitu saya akan membeli, ya. Saya akan membeli budakmu ini, ya. Akhirnya dibelilah, ya, dalam Robbah, ya, dengan harga yang mahal. Kemudian ketika dibawa Bilalnya dalam kondisi yang sangat, ya, parah, ya, kritis, dibopong oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Umayyah bin Khalaf mencemooh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, seandainya kamu tadi itu menawar, ya, sampai semurah-murahnya, maka saya berani untuk memberikan kepadamu. Kemudian dibalikinlah perkataan Umayyah bin Khalaf dengan Abu Bakar. Wahai Umayyah bin Khalaf, seandainya kamu jual yang sangat mahal pun, maka saya berani untuk membelinya. Nah, ketika itu Umayyah bin Khalaf diam, ya. Karena kenapa? Kalah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Kemudian dibawalah Bilal bin Rabah menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian dia menjadi hamba yang taat, ya, pada Allah dan taat pada Rasulullah. Kemudian pada suatu waktu ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslim yang lainnya ketika Masjid Nabawi selesai dibangun. Jadi Bilal ini sedang Rasulullah membangun Masjid Nabawi, ya, sampai selesai. Kemudian saat itu kaum muslimin sedang bingung, ya, rumah mereka berjauhan, bagaimana untuk menandakan waktunya sholat. Kemudian ada seorang, ya, dari para sahabat namanya Abdullah ibnu Zaid berkata, wahai Rasulullah, semalam saya bermimpi bahwasanya saya bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membawa lonceng, ya. Kemudian saya berkata, wahai, bolehkah saya untuk membeli lonceng tersebut? Kemudian laki-laki ini berkata, untuk apa kamu membeli lonceng saya? Kemudian dia berkata, untuk menandakan, ya, waktu sholat, ya. Kemudian pada saat itu Bilal berkata, yang laki-laki ini berkata, maukah aku beritahu yang lebih baik dari ini? Kemudian dia bertanya, apakah itu? Syiarkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas shalah, hayyalas shalah, hayyal falah, hayyal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, ya. Kemudian Rasul berkata, mimpimu benar, maka panggillah Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan ini, ya. Akhirnya Bilal pun dipanggil menemui Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Sejak itu Bilal dijuluki muazin ar-Rasul, ya. Kemudian terus Bilal mengumandangkan azan dengan lantang, ya, dengan suara bagus, ya. Pada saat itu
para sahabat nggak ada yang komplain ya ketika Bilal yang ditunjuk, karena mereka percaya bahwasanya Bilal ini yang paling cocok ya untuk menggunakan azan. Ya, terus Bilal ya sampai akhir hayat Rasulullah Bilal menggunakan azan. Namun pada saat Rasul wafat ya, dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu azan ya. Saat itu jasad Rasulullah masih terbungkus kain kafan dan belum dikuburkan. Maka ketika pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya, suara Bilal ini tiba-tiba terhenti ya. Ya, Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dia cintai. Ya. Tanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah. Seperti di komando, tangisan Bilal ini menyebabkan ya seluruh kaum muslimin nangis ya. Kemudian saat itu jadi Bilal izin kepada Khalifah Abu Bakar ya, yaitu pengganti Rasulullah, untuk tidak azan lagi semenjak itu. Kemudian Abu Bakar mengizinkan Bilal untuk tidak azan lagi. Kemudian Bilal pernah lagi azan nih, ketika semenjak itu nggak pernah azan lagi ketika khalifahnya Umar bin Khattab ya. Namun ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lagi-lagi menangis ya Bilal, nggak kuat ketika dirindukannya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kini ya Bilal merubah sang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal ya pada sejak 14 abad silam ya, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun nama Bilal ini sangat harum sehingga dikenang oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia ya sampai akhir kiamat kelak ya. Taib, bagaimana cerita pada hari ini ya? Semoga kalian semua ya terhibur dan mendapatkan wawasan dengan cerita sahabat ini ya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.